Saya ingin menyapa dulu ada beberapa saudara. Ada keluarga Pak Matthew. Selamat datang Pak Matthew dan Ibu Sylvie serta anak-anak semua. Orang Australia tapi rasa Jawa. Juga untuk Inang Naibahul, selamat datang ya. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu juga yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tahun ini apa yang Tuhan taruh di hati saya adalah bagaimana kita boleh menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh dan menjadi kuat. Artinya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, bukan orang-orang Kristen yang lemah. Karena kita menghadapi banyak tantangan tentunya, tetapi hal-hal tersebut, tantangan-tantangan itu bukan untuk melemahkan kita, tetapi justru untuk membuat kita menjadi kuat dan dewasa, saudara. Nah, bagaimana kita menjadi kuat dan dewasa di dalam Kristus? Tuhan Yesus mengatakan kita perlu belajar firman Tuhan. Jadi, setelah kita percaya Yesus, kita lahir baru, kita dibaptis, kita penuh dengan Roh Kudus, itu adalah langkah awal. Nah, supaya dia bisa bertumbuh dewasa, menjadi manusia-manusia rohani yang kuat, bahkan mampu melakukan tugas dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena saudara harus mengerti bahwa kita ini dipanggil, kita masing-masing kita punya panggilan Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan kita menjadi orang Kristen bukan hanya untuk menjadi orang Kristen yang duduk datang ibadah lalu pulang, tapi nggak tahu apa tugas kita di muka bumi ini. Itulah sebabnya saudara harus menjadi orang dewasa secara rohani agar saudara bisa melakukan dan mengerti apa tugas saudara. Nah, untuk itu saudara dan saya perlu belajar dari ajaran-ajaran Yesus. Nah, tahun ini, sepanjang tahun ini kita akan belajar ajaran-ajaran Yesus, apa yang dikotbahkan Tuhan Yesus di atas bukit. Itu dari Injil Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Jadi sepanjang tahun ini khotbah-khotbah akan didasarkan pada ayat-ayat firman Tuhan yang ada dalam Injil Matius pasal 5, 6, dan 7. Dari minggu pertama kemarin saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4. Nah, sekarang kita masuk ke Matius 5 ayat 5 sampai 9. Ucapan Yesus di atas bukit yang terkenal salah satunya adalah disebut dengan ucapan bahagia. Boleh ditampilkan? Kita baca sama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 5 sampai 9. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang kedua, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lanjut. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Ada 5 rahasia hidup bahagia di dalam ayat-ayat ini. Rahasia hidup bahagia di dalam kerajaan Tuhan. Karena konsep bahagia atau cara mendapatkan bahagia menurut dunia ini berbeda, saudara. Ya. Kalau dunia ini mengatakan bahagia itu adalah apa coba? Hah?
Yang keras dong. Banyak uang. Apalagi? Bisa menikmati katanya. Menikmati apa nih? Ya, menikmati apa aja gitu ya. Pengen makan di restoran, bisa. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, bisa gitu ya. Pengen lihat baju, pengen beli, bisa. Artinya bahagia menurut dunia ini adalah sesuatu yang sangat bersifat jasmania. Ya. Ya, betul. Orang bisa bahagia dengan mendapatkan hal-hal apa saja yang mereka inginkan. Tetapi kebahagiaan yang bersifat lahiriah tersebut sifatnya sementara. Karena apa? Karena tingkat kepuasan itu ada batasnya, saudara. Ya. Ada yang namanya kepuasan kita ada batasnya. Contoh, waktu saudara menginginkan sesuatu, misalnya, saya pengen punya HP yang paling bagus. Yang paling bagus itu apa sekarang? iPhone misalnya ya. iPhone berapa tuh? Nah, berapa? 15. Waduh, saudara waktu belum punya, saudara membayangkan, wah seandainya saya punya iPhone 15, betapa bahagianya saya. Betul nggak? Ya, waduh pengen banget tuh canggihnya. Dan saudara bisa membayangkan dengan HP itu, saudara pasti orang ngelirik saudara. Wih, lain loh HP-nya, kameranya aja banyak tuh ya. Rasanya kita akan bahagia sebelum kita memilikinya. Satu hari saudara bisa membelinya, dan saudara bahagia enggak? Pasti bahagia. Tapi kebahagiaan saudara semakin hari akan semakin berkurang terhadap HP itu. Betul? Kenapa? Karena saudara akan merasa lama-lama biasa aja. Memang HP saudara masih lebih bagus dibandingkan HP teman saudara. Tapi suatu hari ada HP iPhone 16. Maka HP saudara yang paling canggih di zamannya itu, saudara akan merasa biasa aja nih. Apalagi muncul HP iPhone 17. 18, saudara merasa nggak bahagia lagi kan? Kenapa? Karena tingkat kepuasan saudara terhadap yang namanya hal-hal semacam itu ada batasnya. Dan mengalami penurunan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, kebahagiaan yang bersifat lahiriah, yang bersumber dari hal lahiriah, itu akan ada batasnya. Dan ketika kita coba nambah lagi, tingkat kepuasannya berkurang. Ada teman saya pernah bilang gini, contoh dia bilang gini, kamu pengen makan nih ya, makan, terus enak banget nih makannya nih. Lalu saudara nambah, setelah makan yang pertama, nambah. Rasa enaknya berkurang atau bertambah saudara? Berkurang. Kemudian saudara pengen nambah lagi, yang kedua kali, rasa enaknya nambah atau berkurang? Berkurang. Artinya secara psikologis, apa yang kita inginkan, kita dapatkan, kita inginkan lagi, itu tingkat kepuasannya itu akan berkurang. Nah, disinilah yang Tuhan katakan, mengapa konsep berbahagia menurut Alkitab, menurut kerajaan sorga, itu berbeda sama sekali. Nah, kita akan coba mendalami, walaupun tidak terlalu dalam karena waktunya nggak cukup, 5 hal ini yang menjadi sumber kebahagiaan. Jadi, esensi kebahagiaan atau diberkati istilahnya ya. Karena dalam bahasa Inggris, blessed itu bisa artinya berbahagia, bisa juga artinya diberkati. Di dalam kerajaan sorga adalah apa yang ada di dalam diri kita yang Tuhan berikan. Yaitu keadaan manusia batiniah. Manusia batiniah kita ini. Jadi kalau kita ingin berbahagia sebetulnya, manusia batiniah ini yang harus kita pahami apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, boleh bawa lagi ke ayat 5 tadi.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, sumber kebahagiaan yang pertama di sini adalah apabila kita memiliki hati atau karakter yang lemah lembut. Katakan lemah lembut. Kalau bicara lemah lembut, mungkin orang kurang greget, kurang nendang. Di dunia ini yang ditonjolkan apa, saudara? Kekuatan, betul nggak? Keperkasaan. Apalagi macho. Makanya orang ingin selalu tampil macho tuh gimana? Ya, biarpun badan kurus tapi ingin macho. Akhirnya mungkin dia ikut gym. Ingin tampil macho, saudara. Tapi Tuhan mengatakan di sini, yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Ini sesuatu yang kontras dengan apa yang dunia pikirkan tentang bahagia. Masa sih lemah lembut itu bahagia? Enggak lah. Orang lemah lembut itu cemen mungkin dianggap begitu ya. Tetapi mari kita lihat. Alkitab mengatakan orang yang lemah lembut mereka akan memiliki bumi. Bukan orang yang macho, saudara. Bukan orang yang gagah, pemberani. Apalagi sangar gitu ya. Orang kalau ngelihat aja udah jangan lihat matanya. Saya pernah waktu di Bali ya, ini lagi bulan madu kami berdua. Ini pengalaman yang tak terlupakan. Jadi kami baru di Bali, masuk hotel, terus cari makan siang begitu. Habis makan siang saya mau bayar. Lalu di kasir itu ada bapak-bapak. Pakai topi inilah ya, topi. Saya tuh orang yang memang suka ngelihat orang ya. Saya ngelihat gitu ya. Entah apa yang dalam pikiran saya ngelihat. Tiba-tiba orangnya bilang, apa lihat-lihat? Kucolok matamu nanti ya. Dek saat saya. Tuhan ini mau bulan madu ini. Terus tiba-tiba dia bilang, awas kau nanti. Saya kan takut. Kenapa? Saya pikir, tahu sendiri kan, di sana kan mistisnya kuat, saudara. Jadi saudara tahu, malam pertama itu kami malah doa peperangan. Maaf Bu Silvi orang Bali di sini. Saya pikir jangan-jangan ini nanti malam ada serangan ini. Nah, saudara, artinya apa di sini? Bahwa kadang kita berpikir melihat orang yang tampilannya hebat, gagah dan sebagainya. Wah, itulah tanda orang yang hebat dan kuat. Tetapi justru Tuhan mengatakan sebaliknya. Lemah lembut. Alkitab menuliskan contoh beberapa tokoh yang dikatakan mereka memiliki kelemah lembutan, saudara. Yang pertama siapa? Musa. Musa dicatat dalam Alkitab sebagai orang yang paling lembut hatinya di dunia. Wih, bayangkan. Musa bukan orang yang gagah. Memang dia sebelumnya adalah pangeran di Mesir. Wah, gagah dia. Tapi dia lari karena dia membunuh. Selama 40 tahun. Dia sembunyi, saudara, di padang gurun. Sampai akhirnya Tuhan memilih dan memanggil Musa. Saudara tahu, Alkitab mengatakan Musa disebut hati yang paling lembut di dunia. Tapi dia dipilih oleh Tuhan memimpin 2 juta manusia. Bayangkan, memimpin langsung 2 juta manusia membawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Kelembutan Musa teruji, saudara. Berkali-kali Musa itu mau dilempari, mau dibunuh, dihina, diejek. Kalau Musa nggak lembut, saudara, kira-kira saudara bisa bayangkan apa yang akan dilakukan oleh Musa? Kurang ajar kalian orang Israel ya, gue capek-capek memimpin kalian, sekarang kalian mau ini saya.
Kalau dia marah saudara sama orang Israel, mungkin dia akan bilang, Tuhan turunkan api dari langit. Justru ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Hai Musa, minggir. Biar ku musnahkan bangsa ini. Aku akan membuat bangsa yang baru." Tapi Musa justru membela di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, jangan mereka yang kau bunuh, aku saja." Bayangkan Musa dihina, diancam, mau dibunuh dan sebagainya. Tapi hatinya yang begitu lembut, justru dia mampu memimpin 2 juta budak, 2 juta karakter budak, preman-preman, orang-orang yang keras. Dan Musa mampu, saudara, membawa orang-orang ini. Siapa lagi? Contoh kedua adalah Daud, saudara. Daud itu orang yang lembut. Dia pun mengalami tantangan yang luar biasa. Dia dikhianati oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Bayangkan, Absalom anaknya mau bunuh dia. Kudeta tahta bapaknya. Apakah Daud ingin membunuh Absalom? Tidak. Dia keluar dari istana, saudara. Dia biarkan, daripada terjadi perang saudara nih bangsa Israel, kata Daud, udah kita aja yang pergi. Saudara, kalau ada kondisi seperti itu, kebanyakan orang ingin mempertahankan haknya, betul nggak? Ingin mempertahankan tahta. Oh, ini tahta saya. Tuhan yang kasih kok sama saya, kata Daud. Mungkin dia bisa berkata begitu. Tuhan yang ngangkat saya jadi raja. Tapi enggak. Daud tinggalkan istana, saudara. Sampai akhirnya Tuhan kembalikan posisi Daud sebagai raja. Yang ketiga, tokoh yang paling lembut, yaitu Yesus sendiri, saudara. Bayangkan, Yesus dihina, diejek, sampai disalibkan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Bapa, ampunilah mereka. Hatinya begitu lembut. Ajaran Yesus yang ditunjukkan lewat karakter dan perilakunya menyebabkan hari ini 2,5 miliar manusia di dunia ini menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Karena kelembutan hatinya, saudara. Kelembutan hati Yesuslah yang menyebabkan dia rela mati bagi kita semua. Pertanyaannya, dari mana kelemah lembutan itu berasal? Apa sih kelemah lembutan itu? Lawan daripada lemah lembut itu adalah keras hati, saudara. Sebaliknya, orang yang lemah lembut adalah orang yang rela bahkan berkorban dan menderita demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kelemah lembutan membuat seseorang itu mudah dibentuk, mudah diajar, mudah dididik, mudah diperingatkan, mudah dikoreksi. Ya. Kalau orang ditegur langsung mutung gitu ya. Ngegrundel. Ini keras hati namanya. Merasa bahwa aku nggak terima itu. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang yang berkata, "Iya Bapa, ya Tuhan." Kelemah lembutan adalah salah satu sumber kebahagiaan. Kalau saudara ingin berbahagia, jadilah orang yang lemah lembut. Amin. Pak, kalau saya lemah lembut, saya diinjek-injek orang dong. Enggak. Lemah lembut bukan berarti kita diinjak-injak dalam arti kita diperlakukan tidak benar lalu kita diam. Bukan. Kelemah lembutan itu adalah sikap hati, saudara. Kita mungkin tidak melawan terhadap apa yang dia katakan. Tetapi sikap hati kita adalah percaya kepada Tuhan sebagai pembela hidup kita. Saya mau tanya, Yesus salahnya apa waktu dia ditangkap?
waktu dia dituduh bermacam-macam. Nggak ada kesalahan Yesus. Imam-imam besar pada waktu itu pun tidak menemukan satupun kesalahan Yesus. Tetapi Yesus bersikap diam karena dia memiliki hati yang lembut. Karena dia percaya bahwa apa yang sedang dia alami, yang dia sedang kerjakan adalah sesuai dengan misi Bapa bagi hidupnya. Nah, kenapa ada orang yang keras hati? Menurut saya, atau pengalaman atau pengamatan saya, orang yang memiliki keras hati itu adalah karena mereka punya pengalaman kepahitan, saudara. Ya, orang yang mengalami kepahitan di masa lalu atau mengalami sebuah penderitaan di masa lalu menyebabkan hatinya menjadi keras. Penderitaan yang mendera hidupnya membuat dia merasa begini, apapun sekarang bergantung saya nggak mau melihat orang, saya nggak mau apa orang lain katakan kepada saya. Makanya orang-orang yang keras hati cenderung bersifat seperti menolak orang lain. Apa yang orang lain katakan terhadap dirinya. Tapi yang bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut, itu adalah kasih. Hanya kasih yang bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut, saudara. Makanya semua orang yang keras hatinya perlu mengalami kasih Tuhan. Amin. Kasih membuat ibarat itu tanah yang kering, yang keras, dikasih air, saudara. Ya, maka tanah itu menjadi lumer. Bahkan batu saja kalau ditetesi air terus-menerus, batu itu bisa pecah, saudara. Nah, itulah gambaran dari kasih yang menjamah hati manusia. Kasih daripada Tuhan. Yang kedua, apa sumber bahagia dalam hidup kita? Boleh lanjut ayatnya? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, orang yang lapar dan haus itu menggambarkan adanya sebuah kebutuhan yang sangat kuat, ya. Jadi orang yang punya rasa lapar dan haus, ini bisa apa saja, ya. Ada orang yang lapar dan haus kekuasaan, ada yang lapar dan haus akan kekayaan, ya, akan ketenaran. Pokoknya sesuatu yang dia rasa lapar dalam dirinya adalah karena dia punya sebuah kebutuhan yang sangat kuat. Ada hasrat yang besar sehingga itu menjadi motivasi dalam dirinya. Nah, kebahagiaan akan kita dapatkan apabila kita, Tuhan katakan, lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa kebenaran? Manusia dirancang oleh Tuhan, ya, didesain oleh Tuhan, saudara dan saya dirancang oleh Tuhan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Amin. Ya. Jadi pola dasar kita ini, blueprintnya kita itu adalah menyerupai Tuhan. Nah, Tuhan itu bersifat benar. Artinya di dalam diri Tuhan tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi kita ini sebetulnya menjadi cerminan dari Sang Pencipta kita. Saudara dan saya adalah ciptaan yang diciptakan dalam rupa Tuhan, di mana salah satu karakteristiknya adalah benar. Kebenaran. Template-nya kita itu adalah benar. Roh, jiwa, dan tubuh kita diciptakan dengan benar oleh Tuhan. Sempurna. Amin. Jadi, kebahagiaan hanya bisa terjadi dalam hidup kita apabila hal-hal yang benar itu ada di dalam hidup kita. Hal-hal yang benar itu menjadi sesuatu bagian daripada diri kita, saudara. Makanya kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, maka akan terjadi sesuatu di dalam batin kita. Ada sesuatu yang gak cocok. Kenapa? Karena kita nih template-nya benar. Jadi kalau kita melakukan yang gak benar, jangankan melakukan, mikirin yang gak benar aja, itu pasti terjadi sesuatu aneh nih, ada yang aneh dengan diri saya.
muncul kegelisahan, muncul rasa takut, muncul rasa tidak layak. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak benar sedang dicoba ditempelkan dalam hidup kita. Nah, saya kasih gambaran biar lebih mudah ya. Kalau saudara beli HP, ada 2 jenis HP. Satu berdasarkan Android, sistem Android namanya. Satu berdasarkan sistem iOS. iPhone itu memakai iOS sistemnya, sistem operasionalnya. Ya, atau iOS ya. Sedangkan merek Samsung apapun itu adalah Android. Nah, saudara tahu, ketika aplikasi dibuat, itu harus berdasarkan sistemnya. Jadi aplikasi yang dibuat untuk Android itu nggak bisa dipakai ke sistem iOS. Nggak jalan dia, nggak jalan. Demikian juga sebaliknya. Nah, gambaran ini memberikan kepada kita begini. Tuhan itu sudah memberikan sistem operasional dalam tubuh kita, dalam hidup kita yang namanya kebenaran. Jadi kalau kita dicocokkan atau ditempelkan dengan hal-hal yang tidak benar, maka nggak jalan dalam hidup kita seharusnya. Nah, sayangnya orang memaksakan yang tidak benar terus ada dalam dirinya, akibatnya sistem operasionalnya mulai rusak. Dosa itu merusak sistem operasional hidup kita, saudara. Mulai ketidaknyamanan, ya, rasanya makin nggak layak, ya. Kita mau berdoa nggak ngerti bagaimana berdoa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mengapa banyak orang tidak bahagia hidupnya? Bukannya dia nggak punya uang. Bukannya dia nggak punya baju yang mahal. Bukannya dia nggak punya segala-galanya. Tapi hidupnya tidak kompatibel. Tidak cocok dengan kebenaran. Inilah yang menyebabkan dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Mungkin bahagianya ya lahiriah. Ya senang-senang aja makan di restoran mahal. Tapi tidak bahagia yang sejati. Kalau ada orang yang hanya ingin mencari kebahagiaan dari satu restoran ke restoran lain, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar dalam hidupnya. Karena masih setiap orang punya ingin mencari kebahagiaan itu dengan bermacam-macam cara, saudara. Ya, saya katakan orang mencari kebahagiaan dengan bermacam-macam cara. Ada yang mencari kebahagiaan dengan menonton film. Ada yang mencari kebahagiaan dengan beli baju, beli sepatu. Ya. Sampai rumahnya itu kayak gudang sepatu, saudara. Saudara tahu dulu istri Presiden Marcos namanya Imelda Marcos. Waktu Presiden Marcos ini di Filipina, dia jatuh, saudara. Di istananya didapat 22.000 pasang sepatu, saudara. Dan saya yakin mungkin sepatu itu ada banyak yang belum pernah dipakai sama dia. Karena biasanya saudara hanya pakai sepatu yang saudara senengin, betul nggak? Biarpun saudara punya 10 sepatu, coba lihat sepatu mana yang paling sering saudara pakai. Nggak banyak. Nggak mungkin 10-nya saudara pakai tiap hari. Artinya apa, saudara? Benda-benda apapun tidak akan membuat kita bahagia. Jadi kalau orang berusaha mencari kebahagiaan dengan benda-benda seperti saya katakan tadi, makan, pindah-pindah restoran, biar kita bahagia, koleksi apapun, maka saya mau katakan, firman Tuhan jelas mengatakan, tidak menjadi sumber kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati ketika saudara mencari kebenaran. Amin. Saudara hidup benar. Saudara berpikir benar. Saudara berperilaku yang benar. Benar itu apa sih, Pak? Alkitab mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Cari kebenaran, baca Alkitab, engkau akan bahagia di dalamnya. Mazmur 1 mengatakan, orang yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara ingin mengetahui model orang yang benar, cara hidup yang benar, ikut Yesus. Ikut Yesus. Tiru Yesus. Percaya Yesus.
Karena ketika saudara melakukan apa yang benar, engkau akan bahagia. Kenapa? Engkau akan merasakan apa yang ada di dalam hatimu itu klop. Ada sinkron. Sinkron antara otakmu, hatimu, apa yang kau lakukan. Berapa banyak orang melakukan sesuatu yang dia tahu itu salah. Tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Karena tuntutan katanya. Tuntutan kerjaan lah, tuntutan atasan lah, tuntutan teman lah. Saya mau katakan engkau tidak akan pernah bahagia. Kalau engkau ingin bahagia, hauslah akan kebenaran. Tuhan, aku mau hidup menurut kebenaran. Aku mau melakukan apa yang benar menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Aku ingin mengalami hidup yang bahagia. Memang konsekuensinya kadang-kadang mungkin ketika saudara melakukan yang benar, saudara bisa diberhentikan dari pekerjaanmu. Saudara mungkin bisa kehilangan klien. Tapi saya mau katakan, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Amin saudara. Jadi, kalau saudara ingin bahagia, cintai kebenaran. Senang untuk melakukan kebenaran saudara. Kalau saudara nggak tahu apa itu kebenaran, baca Alkitabmu. Tuhan apa sih yang kau inginkan? Bangun hubungan dengan Tuhan lewat doamu. Tanya sama Tuhan, Tuhan apakah yang saya lakukan ini benar nggak di hadapan-Mu Tuhan? Kalau ini nggak benar, saya nggak mau lakukan. Harus begitu cara hidup kita saudara. Hidup yang sesuai dengan Sang Pencipta kita. Supaya kita cocok. Supaya kita kompatibel istilahnya ya. Sesuatu yang kompatibel itu bisa berfungsi saudara. Ya. Kalau saudara punya HP kompatibel dengan mesin printer, saudara bisa ngeprint langsung dari HP saudara. Namanya kompatibel. Nggak perlu banyak hal yang harus dirubah. Yang ketiga, apa yang Tuhan katakan sebagai sumber kebahagiaan, yaitu murah hati. Kata murah hati dalam bahasa Inggris itu merciful. Yang artinya kurang lebih belas kasihan. Ya. Kemurahan hati di sini artinya orang yang berbelas kasihan. Orang yang punya hati berbelas kasihan kepada orang lain. Hati orang yang berbelas kasihan, dia akan melihat belas kasihan ketika ada orang yang menderita, berkekurangan, atau membutuhkan. Lawan dari kata belas kasihan apa saudara? Tidak peduli. Egois, masa bodoh. Emang gue pikirin. Bahkan tingkat yang paling tinggi dari lawan belas kasihan apa? Kejam. Orang yang kejam itu gak punya belas kasihan saudara. Dia bisa mukulin orang sampai mati orang itu. Dengan ketawa-ketawa saudara. Dan menganggap apa yang dia lakukan itu biasa saja. Itu menunjukkan hatinya tidak ada belas kasihan. Tahukah saudara, setiap kita ini membutuhkan belas kasihan. Makanya Tuhan menaruh belas kasihan dalam diri kita sebetulnya. Kenapa? Karena Tuhan itu hatinya berbelas kasihan. Kalau manusia tidak punya belas kasihan, kita akan menjadi manusia yang akan saling membunuh, saudara. Nggak suka sama orang, hajar. Betul nggak? Ngelihat orang melakukan kesalahan, hajar. Hancurkan dia. Berarti kita berada dalam sebuah, komunitas yang kejam. Ya, nggak ada belas kasihan sama sekali. Saya gambarkan gini. Karakter yang murah hati atau merciful ini, itulah membuat kehidupan kita itu menjadi lancar, saudara. Ya, ibarat ada minyak, ya minyak pelumas.
Murah hati membuat sendi-sendi itu menjadi engsel-engsel itu bisa berfungsi. Interaksi antar manusia bisa berjalan dengan lancar. Contohnya begini. Kalau ada orang, saya dalam kelemahan. Ya, kelemahan saya bisa macam-macam. Bisa lemah karena penyakit misalnya. Atau lemah mungkin secara karakter. Aduh, saya orangnya punya kelemahan. Ada orang yang berbelas kasihan sama saya, maka dia akan melakukan apa? Membantu saya, bukan? Contoh misalnya, saya ini sakit. Nggak ada orang yang bisa bantu saya. Tapi ada tetangga saya yang berbelas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Dia kirim makanan buat saya. Dia tanya saya, gimana Pak? Ada yang masak nggak? Mungkin waktu itu keluarga saya nggak ada lah, tanggaplah istri saya keluar kota begitu ya. Tapi saya sakit. Pada saat itu yang kita butuhkan apa? Aduh, semoga ada yang berbelas kasihan sama saya, tolong saya nih, saya nggak mampu, saya nggak bisa keluar dari rumah, nggak bangun dari tempat tidur aja berat banget. Tapi bayangkan kalau keadaan seperti itu nggak ada yang berbelas kasihan sama saudara atau saya, pada kira-kira hidup saudara merasa gimana? Waduh, hidup ini berat banget ya. Nggak ada yang peduli sama saya. Orang yang berbelas kasihan akan memberikan kepada kita bantuan-bantuan. Makanya kita juga harus punya hati yang berbelas kasihan. Saudara ingat kisah orang Samaria yang baik hati? Ya. Karena dia punya belas kasihanlah maka dia menolong orang yang tidak dikenal ini. Sebaliknya Yesus menggambarkan orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat menghindar. Ntar cari masalah. Masa bodoh, biarin aja. Dia siapa? Oh, dia gak satu marga sama saya. Oh, dia gak satu agama, dia gak satu iman, dia gak satu gereja sama saya, biarin aja. Saudara, kalau manusia hidup seperti itu, betapa merananya kita, saudara. Bertindak murah hati atau berbelas kasihan itu memberikan kebahagiaan. Kenapa, saudara? Karena ketika saudara bertindak murah hati kepada orang lain, saudara akan merasa bahwa hidupmu itu bermakna. Hidup kita mempunyai arti bagi orang lain. Ketika kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Saudara, setiap orang itu harus memiliki yang namanya makna hidup. Ya. Kenapa orang banyak yang pengen bunuh diri? Keinginan bunuh diri muncul karena dia merasa bahwa hidupnya udah gak bermakna. Untuk apa saya hidup? Ngapain saya hidup? Gak ada yang butuh saya kok. Gak ada yang peduli sama saya. Banyak orang tua, pasangan-pasangan yang ditinggal oleh pasangannya pengen cepat mati kan. Anak-anaknya udah pada pergi ninggalin, udah besar-besar. Udahlah mati aja, ngapain? Anak-anak udah gak butuh saya. Dia kehilangan makna hidupnya. Nah itulah sebabnya kita harus punya belas kasihan. Dengan cara bagaimana mungkin kita berpikir anak kita yang butuh kita, pasangan kita yang butuh kita, tapi lihatlah orang-orang di sekitarmu. Mereka butuh saudara. Miliki hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Bukan hanya istri dan anak-anak kita yang butuh kita, tapi mungkin tetanggamu, teman kerjamu. Milikilah hati yang berbelas kasihan. Berikan bantuan, pertolongan. Saya bisa pastikan saudara akan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah justru ketika kita bisa menaruh belas kasihan kepada orang, saudara. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia melihat manusia yang berdosa. Dia datang untuk apa? Menghukum? Bukan. Dia datang untuk mengampuni. Dia datang untuk membalut. Dia datang untuk mengangkat. Firman Tuhan mengatakan, Yesus datang untuk membebaskan orang yang tertawan.
Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, saudara. Yang keempat, suci hatinya. Sumber kebahagiaan adalah mereka yang suci hatinya. Dalam bahasa Inggris, pure heart. Hati yang murni. Kata lain dari hati yang murni adalah orang yang tulus hati. Ya. Tulus hati berarti dia melakukan segala sesuatu tanpa ada kepentingan tersembunyi, saudara. Ya. Tanpa ada beban atau yang mengganggu pikirannya tentang apapun juga. Memang ketulusan hati ini semakin sulit ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu atau ketika orang meminta sesuatu kepada kita, mungkin kita berpikir, ini ada apa di balik ini? Kenapa dia melakukan ini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Apalagi banyak penipuan-penipuan ya. Sehingga ada orang yang berkomunikasi dengan kita aja curiga gitu ya. Ini orang udah lama gak pernah WA, kok tiba-tiba WA nih, ada apa ini? Nah, artinya menjaga sikap hati kita yang tulus kepada orang lain makin sulit, saudara. Nah makanya banyak manusia makin gak bahagia kan? Kenapa? Karena berkomunikasi sama orang, pikiran kita penuh dengan kecurigaan-kecurigaan. Penuh dengan kehati-hatian, betul gak? Orang yang tulus hati, ya dia santai-santai aja. Dia gak berpikir, nih dia mau minta duit nih sama gue nih. Nah, dia mau minjem duit nih. Oh, dia mau nipu nih. Nanti kalau dia minta, gue bilang apa ya? Semua serba tidak tulus lagi hubungan. Bahkan ketika mau ditawarin project pun, mungkin pertanyaan kita, ini bener gak nih? Saudara, kita sedang hidup dalam dunia yang banyak menimbulkan pikiran-pikiran ketidaktulusan, saudara. Makanya tingkat kebahagiaan manusia makin rendah, saudara. Tapi kalau lihat kalau orang tulus ya santai aja dia gak merasa, ini temen gua, dia mau nipu, gak pikirlah dia mau nipu. Memang Tuhan bilang, hendaklah kamu tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Ini kan dua hal yang kelihatannya susah ya, cerdik dan tulus. Tapi pertanyaannya kita lebih banyakkan cerdik daripada tulusnya kan? Ya. Akibatnya hubungan antar manusia, hubungan antar jemaat, hubungan kakak adik pun penuh dengan intrik. Penuh dengan manipulasi, saudara. Tapi kita jangan terjebak dalam situasi itu. Biarkan orang lain mungkin punya macam-macam pikiran. Tapi kita perlu tetap jaga ketulusan hati kita. Supaya kita bahagia hidupnya. Amin, saudara. Kalaupun saudara karena saking tulusnya jadi ketipu, tetap bersyukur aja. Nothing tulus katanya gitu ya. Karena saudara udah ketipu terus mikir siang malam, gak kembali juga duitnya. Lapor polisi juga, ya gak ada juga respon. Ya udah mau diapain. Jadi ketulusan menjadi hal yang penting sebetulnya untuk kita bisa hidup bahagia. Amin. Yang terakhir, membawa damai. Ini dia. Dunia ini akan jauh lebih baik kalau ada perdamaian. Kalau dunia ini penuh dengan damai, ya. Saya bersyukur nama saya disebut perdamaian. Kondisi damai, Alkitab tuliskan dalam kitab Yesaya itu apa, saudara? Dikatakan alat perang berubah menjadi alat pertanian. Bayangkan, tombak dirubah jadi pacul. Kalau nggak ada alat-alat perang di dunia ini, pasti damai. Ya.
Kenapa? Karena hasrat untuk perangnya udah hilang. Bahkan Alkitab mengatakan dalam kitab Yesaya, saking damainya bumi ini, anak singa bermain-main sama anak domba. Coba bayangkan, padahal domba itu kan makanan singa ya. Tapi Alkitab mengatakan singa bermain-main dengan domba. Anak bayi bermain-main dengan ular kobra. Coba bayangkan saudara, ular tedung, ular kobra yang kita ngeri. Sekarang jadi mainan kayak kucing buat kita. Itulah yang disebut dengan masa kerajaan damai 1000 tahun, saudara. Tapi kita nggak perlu nunggu kerajaan 1000 tahun dulu supaya dunia ini damai. Minimal damailah di rumah tanggamu, damailah di gereja, damailah di sekolahmu, damailah di kampusmu, damailah di persekutuanmu. Amin. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan, jadilah engkau membawa damai. Jangan kehadiran saudara membawa rusuh. Udah datang perusuh. Berarti kan kita orang yang gak disukai jadinya. Tapi kalau kita pembawa damai, wow. Kok dia gak datang hari ini ya? Dia kalau datang tuh adem bawahnya. Karena kalau dia gak datang, itu sekantor tuh pasti rame tuh. Ada konflik inilah, konflik ini. Tapi kalau dia datang, orang jadi segan. Nah saudara, mari kita menjadi pembawa damai. Kalau ada damai kan bahagia. Betul gak? Rumah kita bahagia. Kalau ada damai, jadilah orang yang membawa damai. Bukan selalu membawa pertentangan. Hai anak-anak, jadilah pembawa damai bagi orang tuamu. Hai bapak dan ibu, jadilah pembawa damai bagi rumah tanggamu. Kalaupun ada rasa yang belum cocok, coba bicarakan dengan baik. Tidak harus menjadi pertengkaran. Apalagi menjadi perselisihan yang membuat kita berpisah. Wow. Banyak loh keluarga yang gak damai akhirnya pisah. Nah kalau udah pisah begini, apakah lebih damai? Enggak juga. Ya, udahlah aku pisah sama kamu. Memang mungkin waktu pisah rasanya damai. Tapi hati tetap gelisah, saudara. Ada rasa sesuatu yang nggak pas di sini. Kenapa saya harus meninggalkan keluarga saya? Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Orang akan mengenali identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kemanapun kita pergi kita membawa damai. Kemanapun kita membawa damai. Kalau saudara kantormu gak damai, saudara jangan tinggalkan kantor itu dalam keadaan seperti itu. Saudara harus berdoa, Tuhan pakai saya untuk saya bisa membawa damai di kantor ini. Kalau udah damai, saudara mau pergi silakan. Kalau Tuhan suruh pergi. Itu perananmu, kenapa Tuhan suruh kau masuk ke kantor itu? Supaya engkau membawa damai. Amin. Di kampus, di rumah, dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh menerima pengajaran ini Tuhan, firman-Mu yang berkuasa untuk memperbaharui hati dan hidup kami. Sehingga kami mengalami kuasa firman itu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, maupun mereka yang sedang mengikuti ibadah secara online. Oh Bapa di sorga, jamalah hati setiap mereka. Perbaharui hati dan pikiran kami. Kami ingin mengalami kebahagiaan yang sejati dari-Mu Tuhan. Kebahagiaan yang tidak lekang oleh waktu. Kebahagiaan yang bukan sebentar saja atau sementara saja. Tapi kebahagiaan yang kekal, yang bersumber dari Tuhan Yesus. Bersumber dari firman-Mu yang kami terima hari ini. Bapakku berdoa, biarlah kebenaran ini
Engkau tanam dalam hati setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara yang kehilangan damai selama ini. Saudara yang mungkin mencari-cari damai di tempat-tempat yang salah. Biarlah lewat firman Tuhan ini, buka hati saudara. Kejar 5 hal ini dalam hidupmu. Kejar 5 hal ini saudara. Jadilah pribadi yang lemah lembut. Jadilah pribadi yang murah hati. Yang penuh belas kasihan. Jadilah pribadi yang suci hatinya. Jadilah pribadi yang selalu haus akan kebenaran. Melakukan yang benar, bertindak yang benar, berpikir yang benar. Tolak semua ketidakbenaran. Dan jadilah orang-orang yang selalu membawa damai. Saudara boleh mengangkat tangan kepada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan. Ubah hatiku, ubah hidupku. Bentuk dan jadikan aku ya Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus mengalir dalam hati setiap mereka yang membutuhkan kebahagiaan hari ini. Saudara yang sedang membutuhkan kebahagiaan, terimalah kebahagiaan yang dari Tuhan. Haleluya. Kita katakan, ubah hatiku.